Presiden Joko Widodo secara resmi membatalkan ujian nasional 2020 untuk jenjang pendidikan SMA atau setingkat madrasah aliyah, SMP atau setingkat madrasah sanawiyah, dan sekolah dasar atau setingkat madrasah ibtidaiyah. Keputusan itu diambil Jokowi usai menggelar ratas secara online di Istana Merdeka, Jakarta, 24 Maret 2020. Ditiadakannya UN sebagai bagian dari sistem respon wabah COVID-19, salah satunya pengutamaan keselamatan dan kesehatan rakyat. Sesuai jadwal, UN SMA akan dilaksanakan pekan depan. Jenjang SMP serta SD dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang. Namun, menimbang atas penyebaran COVID-19 yang kian masif, pelaksanaan UN diputuskan dibatalkan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan ujian nasional 2020 telah resmi dibatalkan berdasarkan pertimbangan dan diskusi bersama Presiden Joko Widodo dan berbagai instansi. Salah satu alasannya adalah prinsip dasar Kemendikbud yang mengutamakan keamanan dan kesehatan siswa-siswi. Menurutnya, pelaksanaan UN yang mengumpulkan siswa-siswi di tengah wabah corona saat ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan berupa terpapar corona. Tak hanya kepada siswa, melainkan juga ke keluarga siswa peserta UN. Nadiem menyebut UN sendiri bukan sebagai syarat kelulusan siswa dan syarat masuk jenjang pendidikan tinggi. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, cegah corona, UN ditiadakan. Itulah topik Morning Talk hari ini. Presiden Joko Widodo resmi meniadakan ujian nasional 2020 mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA dan sederajat. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifudian, melalui sambungan telepon dan juga melalui sambungan Skype. Dan kita juga akan terhubung melalui telepon dengan Ketua Umum PGRI, Profesor Unifah Roshidi. Saya akan sapa kedua narasumber saya dulu yang ada di Skype. Saya telah terhubung dengan Ibu Hetifah Saifudian. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Hetifah. Pagi Mbak Cakri, pagi Ibu Unifah, pagi pemirsa semuanya. Iya, dan juga ada Ibu Unifah di ujung telepon juga. Masing-masing kita semua work from home-nya masing-masing ya. Saya di studio bersama narasumber saya. Saya ke Bu Hetifah terlebih dahulu. Ini Komisi 10, Mendikbud, dan juga kemarin sudah disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi bahwa ini sudah diputuskan bahwa ujian nasional 2020 ditiadakan. Bahkan narasinya ditiadakan, bukan dibatalkan, bukan ditunda begitu. Iya, dari keputusan ini, apakah ya kita berharap memang satu-satunya jalan adalah untuk melakukan social distancing, bahkan physical distancing. Ini sudah menjadi jalan akhir dan jalan terbaik untuk siswa didik kita. Ya, betul sekali. Jadi keputusan membatalkan ini memang tadinya cukup berat ya, karena sudah direncanakan sejak lama. Ya. Namun saat ini prioritas adalah kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak kita. Dan penyelenggaraan UN, itu yang sifatnya mungkin tadi massal, kemudian berpotensi sekali memperparah proses penyebaran virus corona, dan tentu saja kita ingin kebijakan ataupun himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing ini juga bisa diberlakukan di sekolah-sekolah dan satuan-satuan lainnya. Nah, tentu saja ada hikmahnya gitu ya. Pertama, tentu saja dengan dibatalkannya atau ditiadakannya UN ini, kita mungkin bisa merealokasikan anggaran untuk hal-hal yang lebih prioritas gitu. Antara lain terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan relawan-relawan yang akan ikut membantu proses penanganan virus corona ini, dan juga bagaimana kita mendorong pencegahan-pencegahan di rumah maupun di sekolah. Gitu. Karena parenting juga sekarang menjadi hal yang penting, bagaimana supaya orang tua ketika anak-anaknya tidak belajar di sekolah juga bisa memberikan satu pengawasan dan juga pendidikan yang baik. Oke, baik. Itu kita dapat memahami dan akan dilakukan bersama begitu ya, karena memang ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan keselamatan dan kesehatan seluruh warga, khususnya anak didik. Namun sebelum saya akan menyapa Ibu Uni di ujung telepon, kita akan saksikan dulu pemirsa dan bersama pernyataan dari Mendikbud Nadiem Makarim berikut ini.
Setelah kami pertimbangkan dan juga diskusikan dengan Pak Presiden dan dengan instansi-instansi lainnya di kementerian dan di luar, kami telah memutuskan untuk membatalkan ujian nasional di tahun 2020 ini. Alasan nomor satu adalah prinsip dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terpenting itu adalah keamanan dan kesehatan daripada siswa-siswa kita, dan tentunya juga keamanan keluarga mereka dan kakek neneknya siswa-siswa tersebut. Kalaupun kita melaksanakan ujian nasional di dalam tempat-tempat pengujian yang harus dikumpulkan, itu bisa menimbulkan resiko kesehatan yang sangat besar, bukan hanya untuk siswa-siswanya, tapi untuk keluarga dan kakek nenek daripada siswa-siswa tersebut. Ya, itu tadi bersama kita baru dengarkan kembali pernyataan dari Mendikbud Nadiem Makarim, keamanan dan keselamatan siswa dan juga keluarga dan warga sekolah ini yang paling diutamakan dengan dibatalkannya UN 2020. Saya ke Ibu Ni. Ibu Ni juga tadi mungkin sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Hetifah. Anda sendiri sebagai pelaku dari ujian dari pendidikan nasional kita ini, bagaimana tanggapan langsung dari baik dari siswa didik, dari pihak sekolah dan juga pelaku pendidikan umumnya terkait dibatalkannya UN 2020? Iya. Nggak dengar tuh. Iya, halo Ibu Ni. Halo. Kurang Iya. jelas? Baik, memang tadi terakhir hilang. Selamat pagi semuanya selamat sehat. pagi. Apakah kedengaran suara Iya, saya? kedengaran dengan jelas, silakan Oke. Ibu Uni. Oke, pertama PGRI sangat mendukung keputusan untuk sangat mendukung keputusan pemerintah untuk meniadakan ujian nasional ini. Halo? Iya, sangat terdengar. Silakan dilanjutkan. Sebelum ini kami telah meminta langsung melalui WhatsApp kepada Pak Menteri kita berkomunikasi. Waktu itu suasananya kita masih minta untuk menunda. Artinya dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan buat siswa maupun pendidik maupun tenaga kependidikan pada guru. Terus kemudian sekarang ditunda dan ditiadakan. Saya kira itu keputusan yang sangat tepat. Kita semua mendukung. Sekaligus juga nanti sebagai bahan evaluasi kementerian di masa yang akan datang untuk menyiapkan infrastruktur yang baik, bahwa Indonesia negara kepulauan, mungkin cara-cara yang dilakukan dengan teknologi akan lebih efektif apalagi dalam situasi seperti ini. Jadi intinya kita semua mendukung karena kesehatan dan keselamatan siswa, guru, tenaga kependidikan itu adalah di atas segala-galanya. Oke. Baik, ini artinya ini kan juga diperbincangkan juga dengan sangat alot begitu ya, terkait untuk memutuskan apakah UN ini hanya ditunda saja atau betul-betul dibatalkan. Apa masukan yang dilakukan juga mungkin dari pihak PGRI, artinya setelah UN dibatalkan, what next begitu? Apa yang akan dilakukan? Apa yang harus didapatkan oleh siswa-siswa juga di saat mereka tidak mengikuti ujian nasionalnya? Betul. Ini enggak dengar lagi. Iya. Terdengar jelas? Tadi Mbak reporternya saya nggak dengar terakhir. Tapi gini, itu betul bahwa memang dari tahun yang lalu ujian nasional kan sudah diputuskan tahun depan untuk ditiadakan. Artinya dalam bentuk yang lain. Jadi artinya sebenarnya keputusan tahun ini itu akan berkaitan dengan keputusan yang akan datang. Itu pertama. Yang kedua artinya sebenarnya kita ini kesempatan untuk memperbaiki model-model pengujian. Kesempatan untuk sekaligus menciptakan cara yang paling baik untuk melakukan pembelajaran maupun pengujian. Namun demikian, Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, baik itu prestasinya, mau kesenjangan di dalam hal fasilitas dan lain sebagainya, perlu dipikirkan bagaimana yang akan datang kita menciptakan model-model pembelajaran dan sekaligus pengujian yang bisa dipertanggungjawabkan. Biar bagaimana ada dua hal. Kalau ujian nasional itu dilihat untuk melihat
keseluruhan pendidikan, untuk pendidikan secara keseluruhan, ujian sekolah untuk pencapaian kurikulum yang telah ditetapkan. Nah, karena itu kreativitas, model-model pembelajaran, ya, model-model ujian, nah itu harus diciptakan kembali, dan sarana prasarana termasuk sambungan teknologi dan lain sebagainya. Jangan sampai yang paling harus dipikirkan adalah jangan sampai kemudian merasa bahwa ini ujian ini tidak perlu, karena itu kemudian memberikan motivasi yang kurang bagi anak-anak. Baik, enggak. Sudah pernah sekali kok ujian nasional dibatalkan atau ditiadakan, jadinya mengendurkan semangat untuk memperbaiki mutu pendidikan kita, justru malah begitu. Jangan sampai begitu ya, Bu Uni. Jangan sampai begitu. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Hetifah. Bu Hetifah, ini artinya UN dibatalkan, namun PGRI nampaknya dengan kekosongan ini bukan diartikan kosong melompong, tapi sebenarnya sudah mempunyai program-program dan misi ke depan bahwa akan memperbaiki model-model ujian mungkin, lalu juga sudah memikirkan kira-kira model ujian yang akan datang dan pembelajaran yang akan datang. Dari Komisi 10 sendiri yang juga memperhatikan dari dunia pendidikan kita, apa yang akan dilakukan dengan meniadakan UN ini? Dari Komisi 10 sendiri akan seperti apa bentuk evaluasi mungkin yang dilakukan? Masukan dari PGRI melalui Ibu Unifah tadi saya kira sangat bagus, dan saya apresiasi juga Kementerian Pendidikan Kebudayaan saat ini karena sangat intens komunikasi dengan kami di DPR RI, khususnya Komisi 10. Karena banyak sekali kebijakan yang sifatnya mungkin baru gitu, dan juga khusus untuk menanggapi merebaknya virus corona ini, memang bisa jadi ada keputusan-keputusan yang terkait relokasi anggaran juga, dan ini harus dilakukan secara cepat. Nah, kami menekankan bahwa masukan publik termasuk PGRI dan juga stakeholder pendidikan lain itu sangat penting gitu ya, termasuk keresahan orang tua, walaupun mungkin sebagian besar sangat setuju UN ditiadakan pada kondisi sekarang, tapi tetap banyak pertanyaan yang masuk kepada kami di Komisi 10, apa penggantinya, dan bagaimana nanti kalau anak-anak kami akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Iya, mungkin khususnya untuk yang perguruan tinggi begitu ya. Hal-hal seperti itu harus kita respon ya, dan masukan publik seperti ini harus kita dengar, sehingga petunjuk-petunjuk teknis yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun cukup jelas bisa dilaksanakan oleh dinas-dinas pendidikan maupun satuan pendidikan, guru-guru maupun orang tua dan juga siswa dengan baik. Oke, dan sejauh ini dari Komisi 10 sendiri, keputusan untuk membatalkan UN sudah didengarkan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, begitu bagi siswa juga dan orang tua siswa juga. Dan sosialisasi ini berarti artinya sudah sama rata, sudah seragam semua sampai ke seluruh daerah-daerah di pelosok Indonesia juga mereka sudah mengetahui begitu ya untuk ditiadakannya UN. Jadi kan kami rapat 2 malam yang lalu, malam hari dengan menteri, sebelum menteri menghadap kepada presiden, lakukan ratas maksudnya melalui virtual, dan presiden mengambil keputusan. Maka begitu presiden mengambil keputusan, segera menteri. Ya, Bu Hetifah, nampaknya kami mengalami gangguan teknis terhadap sambungan Skype dengan Ibu Hetifah Syaifuddin. Kembali saya akan sapa Ibu Uni di ujung telepon. Bu Uni, masih mendengar suara saya dengan jelas? Iya, mendengar dengan jelas, tapi suara Ibu Hetifah sama sekali tidak bisa. Oke, baik. Tadi yang sekiranya kami perbincangkan adalah seperti apa nanti dukungan juga dari Komisi 10 terkait apa yang akan direncanakan oleh PGRI dengan ditiadakannya UN begitu, dan mereka sebenarnya memiliki relokasi anggaran dengan tidak adanya UN, mereka akan sedikit menganggarkan juga untuk bantuan terhadap penanganan COVID-19. Namun sebenarnya ada tidak sih sebenarnya yang diinginkan dari PGRI sendiri dengan ditiadakannya UN, namun perhatian terhadap perkembangan dunia pendidikan juga tetap bisa tersalurkan begitu. Kita mungkin sekarang pause sejenak, tapi sebenarnya kita masih banyak PR yang ingin dikejar untuk dunia pendidikan.
Itu, halo? Halo? Iya, putus-putus. Ya. Baik, betul. Kita semua halo? Ya, saya mendengar dengan jelas. Kita semua saat ini bersatu padu untuk bagaimana kita menghadapi COVID-19. Jadi pikiran kita adalah fokusnya ke sana. Bahkan kami di dalam rilis kami mengatakan, kami tuh ikhlas seandainya dana untuk UN itu bisa disalurkan dahulu untuk kepentingan sementara untuk bagaimana penanganan COVID-19, karena itu jauh lebih utama. Selanjutnya ini adalah catatan penting bagi semua, bagi Komisi 10 DPR, bagi kementerian, bagi Pemda dan lain sebagainya. Jangan pernah main-main dengan mutu pendidikan. Yeah. Jadi 8 standar pendidikan itu aja. Sebenarnya kalau standar guru dinaikkan, guru dan tenaga pendidikan dinaikkan, terus pelatihan dilakukan, pemenuhan kebutuhan guru ada, itu akan sangat membantu pada standar kelulusan, akan sangat membantu kepada standar proses pembelajaran. Jadi walaupun nanti tidak ada nih yang namanya komunikasi langsung di interaksi di dalam sekolah, di dalam kelas, tapi kalau mereka terstandar dengan baik, maka itu akan membantu 4 hal. Satu yang diperbaiki guru, tetapi kemudian dia akan berdampak pada 4 standar lainnya, yaitu standar isi pembelajarannya, proses pembelajarannya, bagaimana cara mengevaluasi dan hasil lulusan. Karena itu kami nanti sangat berharap bahwa ke depannya adalah bagaimana kita sungguh-sungguh memperbaiki 8 standar pendidikan, terutama dari aspek gurunya. Kemudian juga sekaligus jaringan. Saya ingat betul Pak Menko Info sebelumnya mengatakan bahwa sudah 70% jaringan di sekolah itu tersambungkan. Nah ini sangat dinanti untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah input yang baik bagi kita untuk memperbaiki fasilitas pendidikan. Ini sebuah kesempatan, jadi momentum. Betul. Begitu ya sebenarnya. Tapi momentum. Kita jeda sejenak, tapi untuk memperbaiki yang PR-PR yang masih banyak sebenarnya, sama-sama berkorban untuk itu. Baik, Bu Uni, kita akan sambung perbincangan kita di segmen berikutnya. Begitu juga nanti kita akan coba kembali menghubungi Ibu Hetifah di lewat sambungan Skype. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali usai jeda.